Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Kanada Kurniawan dan masih dalam channel kita Projasa Web. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas kenapa TikTok itu penting untuk bisnis Anda. Iya, TikTok itu penting bagi bisnis Anda. Anda nggak percaya? Yuk, mari kita langsung menuju pembahasannya. Sebelum memulai, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini. Dan jika Anda menonton di YouTube, pastikan Anda menekan tombol lonceng agar Anda mendapat notifikasi setiap ada video baru. Iya, oke, mari kita bahas. Kenapa sih TikTok itu penting untuk bisnis Anda? Oke, mungkin alasan pertama kita langsung menuju slide satu. Nah, ini dia. TikTok itu penting bagi bisnis Anda karena sekarang TikTok itu memiliki 800 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Wow, ini merupakan pengguna yang sangat besar ya. Ini data tahun 2020, tahun ini ya. Jadi, teman-teman harus mulai berpikir bahwa TikTok itu merupakan pasar yang sangat baik untuk bisnis Anda. Jadi, kalau dulu kita baca data itu Facebook jadi pasar terbesar, kemudian YouTube, kemudian ada juga Line, dan yang sejenisnya. Ini ternyata TikTok itu juga memiliki pasar yang sangat-sangat besar. Dan yang lebih mengejutkan lagi, itu adalah ini dia. Slide berikutnya itu adalah TikTok merupakan aplikasi dengan download terbesar di Apple Store. Nah, ini merupakan data pada kuartal pertama tahun 2019. Jadi sampai melebihi YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, dan lain-lain ya. Jadi TikTok itu menjadi aplikasi dengan downloadan terbesar. Dan bahkan data berikutnya ini jauh lebih mengejutkan. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa TikTok itu memiliki pertumbuhan yang sangat fantastis. Jika pertumbuhan TikTok ini terus seperti ini, trennya tetap gitu, tidak berubah, maka dengan cepat dia dapat menyalip WhatsApp, bahkan Facebook sekalipun. Ya lihat, uh, lebih dari 45 derajat ya. Ini pertumbuhannya sangat luar biasa. Jadi memang wajar gitu, wajar. Kalau di Indonesia ini demam TikTok banget ya, apalagi di masa pandemi ya. Itu sangat luar biasa pertumbuhannya. Jadi kalau ada para pebisnis atau para marketer yang memandang sebelah mata TikTok ini, bahkan ada yang berpendapat, wah TikTok ini cuma buat anak-anak muda gitu, buat cabe-cabean. Segera buang pendapat teman-teman itu. Karena TikTok ini merupakan pasar yang besar buat bisnis-bisnis di masa sekarang. Dan semua channel yang memiliki masa besar seperti itu dapat teman-teman manfaatkan untuk penjualan. Nah, itu ya. Nah, ini alasan pertama mungkin ya, penggunanya sangat besar. Jadi TikTok ini memiliki pengguna yang sangat besar. Ini jadi alasan pertama buat teman-teman untuk terjun ke TikTok, bisnis apapun itu. Jadi coba sesuaikan kira-kira bisnisnya ini gimana cara masuknya ke TikTok. Karena jumlahnya sangat banyak. Kalau teman-teman abaikan jumlah dengan jumlah sebanyak ini, maka teman-teman sendiri yang rugi gitu kan, bisnis teman-teman sendiri yang rugi. Oke, kita lanjut ke alasan berikutnya. Nah, ini dia. TikTok Apps itu telah menaklukkan dunia teens ya, dunia anak muda. Jadi anak-anak umur 16-24 tahun di tahun 2019 itu 41 jadi pengguna TikTok itu 41%-nya anak-anak umur 16 sampai 24 tahun. Bukan anak-anak lagi, saya udah cukup dewasa lah ya di tahun 2019. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang, jadi itu dapat menjaga bisnis teman-teman untuk beberapa tahun yang akan datang ya. Ini masih sangat muda gitu kan, 24 tahun, dalam waktu 10 tahun, jadi sekitar 30-an tahun itu udah menjadi pembeli yang matang gitu kan. Nah, ini waktu yang tepat buat bisnis teman-teman untuk juga ikut masuk ke TikTok. Oke, selanjutnya, nah ini data berikutnya. Ini buat teman-teman yang nggak tahu, tadi data yang sebelum-sebelumnya juga itu diambil dari website Oberlo ya, Oberlo. Kemudian
Nah, ini fakta berikutnya itu adalah 90% dari pengguna TikTok itu menggunakan TikTok secara harian. Artinya, para pengguna TikTok ini adalah pengguna yang loyal. Setiap hari mereka menggunakan TikTok. Jadi dipakai setiap hari. Investasi teman-teman itu akan terbayarkan gitu kan, walaupun investasinya cukup besar tapi terbayarkan karena penggunanya itu adalah pengguna yang setia. Nah, oke, selanjutnya, jadi tadi alasannya udah berapa? Udah 3 ya. Penggunanya sangat banyak, kemudian sebagian besar anak muda, kemudian 90% penggunanya adalah pengguna yang loyal. Nah, kemudian, nah ini dia, algoritma TikTok. Ini yang membedakan antara TikTok dengan sosmed. Jadi sosmed-sosmed yang lain, algoritmanya menggunakan social graph. Artinya apa? Kalau di Facebook, teman-teman ngeposting suatu berita, suatu apapun itu diposting, maka kemungkinan besar yang melihat itu adalah lingkaran teman dari teman-teman sekalian. Maksudnya, jika ada orang yang nggak kenal sama sekali, tidak pernah berteman, tidak pernah melakukan interaksi di media sosial, di Facebook misalnya, maka postingan teman-teman itu nggak mungkin dilihat oleh orang tersebut. Ya, hampir nggak mungkin. Kecil sekali kemungkinannya akan dilihat. Itu algoritma sosmed atau social graph. Jadi terbatasi oleh lingkungan teman, lingkungan interaksi. Jadi tanpa ada interaksi, maka postingan itu kecil kemungkinan akan sampai ke mereka. Berbeda dengan TikTok. TikTok menggunakan content grab. Artinya algoritma yang digunakan adalah content grab. Mereka atau TikTok itu akan memacu atau mendorong konten-konten untuk dikonsumsi oleh teman-teman. Artinya nggak perlu ada hubungan pertemanan, siapapun yang bikin konten tersebut, jika konten tersebut dinilai sesuai dengan minat teman-teman, maka konten tersebut dapat muncul di beranda teman-teman. Nah, oleh karena itu, maka dengan teman-teman menggunakan TikTok untuk memasarkan brand teman-teman, memasarkan produk teman-teman, ada kemungkinan atau besar kemungkinan itu untuk viral. Kenapa? Karena itu tadi, teman-teman tidak perlu memiliki banyak follower di TikTok, tapi konten teman-teman bisa viral. Mari kita lihat contohnya ya. Nah, ini kenal kan ya? Jello, Jennifer Lopez. Jennifer Lopez punya 10 juta follower. Tapi Jello pernah membuat suatu video di TikTok, kemudian yang mendapat viewers itu sebanyak 162 juta. Nah, bayangin teman-teman, ada 1.600% kenaikannya. Jadi 1.600%, 16 kali lipat. Nah, dengan follower cuma 10.000, tapi yang ngelihat bisa 162 juta. Nah, jadi ini yang harus teman-teman, peluang ini menjadi peluang besar bagi brand-brand kecil atau UKM-UKM yang ingin melakukan brand awareness. Nah, jadi tinggal bagaimana mengolah konten teman-teman agar sesuai dengan target marketnya. Nah, dengan fakta yang sudah jelas ini, maka teman-teman sebaiknya mulai bersiap-siap untuk terjun ke TikTok gitu kan. Pelajari, tapi jangan terjun bebas ya. Jadi ngasal juga bikin kontennya. Jadi teman-teman juga harus pelajari. Konten-konten di TikTok itu benar-betul berbeda ya, karena dibatasi waktunya gitu. Jadi nggak bisa panjang. Nah, dan betul-betul memang dirancang agar sesuai dengan brand teman-teman. Nah, oke. Oke, mungkin ada yang bilang, oh kan itu Jello, artis gitu kan. Oke, kita langsung masuk ke contoh real. Nah, ini merupakan contoh real pemain-pemain TikTok, brand-brand yang sudah besar. Bayangin, NBA gitu kan. NBA juga ikut masuk ke TikTok gitu kan. Bahkan Washington Post dan NBC News. Nah, ini merupakan contoh brand-brand besar dan masih banyak sekali brand yang masuk ke TikTok. Teman-teman silakan coba lihat sendiri, ada begitu banyak brand yang sekarang masuk ke TikTok. Nah, jadi sangat merugi kalau teman-teman tidak ikut masuk ke dalam pasar yang besar ini. Coba ambil bagian, coba lihat dari sisi mana teman-teman bisa ambil manfaat dari pasar yang sangat besar ini.
Nah, segera tangkap peluang ini, jadilah early adopter ya. Jadilah orang yang pertama kali belajar, orang yang pertama kali menerapkan strategi ini, jadi pertama kali tahu gitu. Jadi teman-teman jangan nanti setelah orang pada sukses di TikTok baru ikutan masuk gitu kan. Itu udah telat banget. Bahkan sekarang pun itu udah lumayan telat gitu kan masuk TikTok. Tapi nah ini salah satu juga ternyata di TikTok itu content creator ternyata itu masih sedikit dibanding dengan penikmatnya gitu kan. Jadi konten kreatornya sedikit tapi yang mengakses banyak. Jadi sangat mudah untuk viral. Nah, ini masih masih belum terlalu terlambat lah gitu kan bagi brand-brand kita untuk masuk ke TikTok. Oke, jadi kesimpulannya dari video ini, jadi saya menyarankan buat teman-teman untuk coba cek deh TikTok ini dan gimana kira-kira buat teman-teman yang punya brand masuk ke dalam pasar yang besar ini. Oke, mungkin itu ya. Nah, ini saatnya Anda untuk masuk ke dalam TikTok dan buat teman-teman yang udah masuk duluan, coba share pendapat teman-teman di kolom komentar dan kalau ada penyampaian saya yang salah tadi tolong diingatin, mungkin saya bisa perbaiki. Dan buat teman-teman yang memerlukan jasa pembuatan website, jangan lupa datang atau akses projasaweb.com dan kalau cuma pengen konsultasi doang atau diskusi juga nggak apa-apa, silakan kirim email ke info@projasaweb.com. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.